Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bab 1 pelajaran biologi di kelas 11, yaitu adalah struktur dan fungsi sel. Sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu sedikit pelajaran di kelas 10, yaitu tentang tingkat organisasi kehidupan, di mana kalian udah pernah belajar nih kalau sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Dan materi pertama kita mulai dari tentang sel. Di sini ada gambar, bisa diperhatikan. Gambar ini menjelaskan tentang perbandingan ukuran sekecil apa sih sebetulnya sel kita itu. Nah, jadi bisa dilihat ya, di mana ukuran sel kita yang termasuk sel hewan itu berada di antara 10 mikrometer sampai 100 mikrometer yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi umum dari sel. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sel sebagai unit struktural. Artinya adalah sel itu merupakan penyusun tubuh suatu individu gitu. Kita coba pakai contoh ya supaya lebih paham. Kalian bisa lihat kulit tangan kalian masing-masing. Kalian lihat kulit kita yang tipis, maksudnya nggak begitu tebal, itu faktanya disusun oleh jutaan sel tubuh. Nah, jadi maksudnya di sini, semua bagian tubuh kita itu terdiri atas banyak sekali sel. Kumpulan dari sel jadinya. Yang kedua adalah sel sebagai unit fungsional. Artinya adalah di bagian dalam sel kita terdapat struktur lagi yang disebut dengan organel, di mana setiap organel itu nanti akan punya fungsi yang berbeda-beda, yang mendukung seluruh kerja sistem tubuh kita gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga, sel sebagai unit hereditas, artinya sel itu berhubungan dengan pewarisan sifat, karena di dalam sel mengandung materi genetik yang namanya DNA. Nanti juga akan kita bahas ya lebih dalamnya. Selanjutnya yaitu jenis sel. Ini juga sebetulnya adalah materi kelas 10, di mana sel itu dibagi jadi 2 dulu. Ada yang disebut dengan sel prokariotik, yang ciri utamanya itu dia belum memiliki membran inti sel. Itu kurang ya tulisannya, harusnya membran inti sel, bukan membran sel aja. Contohnya adalah kelompok dari Monera atau bakteri. Selain belum punya membran inti sel, kelompok prokariotik ini juga belum punya organel yang lengkap. Sedangkan kalau kelompok yang eukariotik, kebalikannya. Mereka sudah punya membran inti sel dan organelnya juga lebih lengkap. Contohnya adalah semua jenis kingdom selain Monera, yaitu Protista, fungi, animalia, dan plantae. Nah, lanjut yang akan kita bahas yaitu adalah tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian amatin dulu ya, di sini bedanya sel hewan sama sel tumbuhan tuh apa aja sih? Dari bentuknya kah? Atau dari bagian-bagiannya juga apa ada perbedaan? Nah, silakan kalian pause dulu sampai kalian menemukan bedanya tuh apa sih antara dua sel ini. Nah, ada di sini ya penjelasannya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian baca lagi, dianalisis, dipahamin. Nanti semua bagian sel yang ada di tabel ini akan kita ulas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah membran sel. Kita amatin terlebih dahulu bagian-bagiannya. Di sini ada yang namanya fosfolipid bilayer, yaitu adalah komponen penyusun utama dari membran sel. Yang penyusunnya itu adalah fosfat dan lipid yang terdiri atas 2 lapis atau bilayer. Ini ada gambar yang lebih jelasnya ya. Kalian perhatiin yang bentuknya bulat itu namanya adalah kepala fosfat, dan yang bentuknya panjang itu adalah ekor yang tersusun atas lipid atau lemak. Nah, si fosfolipid ini punya 2 sifat yang beda, sehingga disebut juga amfifatik. Maksudnya, sifat yang bedanya itu,
Si kepala fosfatnya itu bersifat hidrofilik atau dia tuh bisa berikatan dengan air. Sedangkan kalau komponen yang lipidnya, yang lemak itu tidak bisa berikatan dengan air. Kayak yang mungkin kita udah tahu juga ya, kalau minyak tuh emang nggak bisa nyatu sama air gitu. Kita lanjut ya ke bagian lainnya. Di sini ada protein. Kalian perhatiin ya tanda panah di gambarnya. Ada protein integral, dia itu adalah protein yang menembus sampai ke bagian dalam. Kemudian ada juga protein periferal, dia itu adalah protein yang hanya ada di bagian tepi atau bagian permukaan membran sel. Jadi nggak sampai dalam gitu proteinnya. Ada juga glikolipid, bisa dilihat lagi tanda panahnya. Dia itu adalah molekul glukosa yang nempel di fosfolipid. Kemudian ada juga glikoprotein yang merupakan molekul glukosa tapi dia nempelnya di bagian protein. Dan sesuai ya sama gambarnya. Kemudian fungsinya membran sel, kalian bisa bayangin kalau membran sel tuh kayak pintu gitu. Jadi dia tuh merupakan pembatas antara bagian luar sel dengan bagian dalam. Lalu sebagai pelindung juga pastinya. Lalu sebagai pengatur zat yang mau keluar masuk ke dalam sel. Juga tempat terjadinya reaksi kimia, reseptor atau sebagai penerima rangsangan dari luar, dan si membran sel ini sifatnya selektif permeable, di mana membran sel itu hanya dapat dilalui oleh zat yang tertentu aja yang cocok masuk ke dalam sel gitu, dan yang nggak bahaya pastinya. Kemudian di bagian dalam sel ada sitoplasma yang merupakan cairan transparan atau bening. Penyusunnya adalah air, zat organik, dan zat anorganik. Bisa kalian perhatikan ya di gambarnya, dalam sel itu ada banyak banget cairan yang disebut dengan sitoplasma. Fungsinya adalah untuk tempat terjadinya reaksi kimia pada sel. Lalu ada nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel atau otaknya sel. Di dalam nukleus itu ada materi genetik atau pembawa sifat berupa DNA dan RNA yang tersimpan di dalam kromatin. Ada di gambar yang namanya kromatin. Pembawa sifat di sini maksudnya tuh kayak ciri fisik kita gitu. Misalnya kayak warna rambut, bentuk rambut, lurus atau keriting, terus bentuk hidung, bentuk mata, dan lainnya deh masih banyak. Kemudian nukleus kita berhubungan dengan bagian yang namanya retikulum endoplasma atau kita singkat aja jadi RE. Nah, RE dibagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar, disebut kasar karena dia tuh permukaannya ditutupin sama ribosom. Fungsinya adalah untuk membantu sintesis protein. Satu lagi, RE halus itu yang tidak ditempelin dengan ribosom. Kemudian fungsinya itu lebih ke untuk sintesis lemak. Oh iya, kalau misalnya kalian ngerasa ini materinya banyak atau kecepatan, kalian santai aja ya nontonnya sambil di pause-pause aja gitu. Sambil dipahamin atau sambil dicatat juga boleh tuh biar lebih paham. Dan perhatiin gambarnya biar lebih ngerti gitu. Yaudah, kita lanjut lagi ya. Ini ada ribosom yang lebih jelas. Ribosom itu fungsinya buat sintesis atau untuk membentuk protein. Ribosom itu letaknya ada yang nempel di RE, ada juga yang menyebar di sitoplasma. Kemudian ada mitokondria. Di sini kita lihat dulu bagian-bagiannya. Mitokondria itu punya dua lapis membran lagi. Ada membran luar sama membran dalam. Tapi kalau kalian perhatikan, bagian membran dalamnya tuh melekuk-lekuk. Disebut juga dengan krista. Mitokondria itu ada di semua jenis sel eukariotik yang aerobik atau yang butuh oksigen.
karena fungsinya itu adalah buat respirasi atau bisa juga disebut dengan metabolisme untuk menghasilkan energi yang disebut dengan ATP. Kemudian fungsi krista, bagian membran yang melekuk tadi, itu adalah untuk memperluas bidang permukaan. Jadi kalau makin luas bidang permukaannya, si mitokondria itu bisa lebih cepat buat ngasilin energi. Nah, terus ada juga nih yang namanya matriks. Bisa kalian lihat di gambar. Jadi matriks itu adalah cairan yang mengandung enzim, DNA, RNA, dan juga protein. Organel selanjutnya ada badan Golgi atau bisa juga disebut dengan aparatus Golgi. Fungsinya adalah untuk mengangkut zat-zat yang ada di dalamnya. Dia juga bisa ngasilin lendir atau lilin pada tanaman, bisa untuk transfer lemak juga, bisa juga untuk sekresi atau menghasilkan protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Dan yang terakhir yaitu untuk membentuk lisosom. Nah, ini adalah lisosom yang tadi. Dia punya banyak fungsi. Yang pertama yaitu endositosis untuk mencerna zat yang diambil, mengeluarkan enzim keluar sel atau eksositosis. Kemudian ada autofag. Penjelasannya kita pakai contoh aja ya. Misalnya ada bagian dalam sel yang rusak dan udah nggak dibutuhin, dia tuh akan masuk ke dalam kantong lisosom, kemudian dihancurkan sama si lisosom. Jadi dia tuh bisa dibilang mirip tempat sampah, tapi bisa dihancurkan gitu. Lisosom punya kemampuan untuk menghancurkan bagian yang udah nggak dibutuhkan karena dia mengandung enzim, yaitu adalah enzim hidrolisis. Terakhir, lisosom juga berperan dalam autolisis atau penghancuran seisi sel. Jadi kayak bunuh diri sel gitu. Biasanya ini tuh dilakukan kalau satu sel itu udah rusak. Akhirnya sel melakukan autolisis supaya tidak merusak sel-sel yang ada di sekitarnya. Organel selanjutnya ada sitoskeleton atau rangka sel, dibagi jadi dua, satu yaitu mikrofilamen. Fungsinya berperan dalam endositosis, eksositosis, dan juga pergerakan sel. Yang kedua ada mikrotubulus untuk membentuk sentriol, silia, flagella yang merupakan alat gerak ya, mengatur transportasi sel, dan juga sebagai kerangka sel, supaya bentuk sel itu tetap dan bagian dalam sel itu nggak saling bertabrakan satu sama lain gitu. Selanjutnya ada sentriol yang berfungsi pada saat pembelahan sel. Kemudian ada vakuola. Jadi vakuola tuh kayak kulkasnya sel gitu karena fungsinya untuk penyimpanan. Bisa buat menyimpan air, zat makanan, pigmen warna, sisa metabolisme. Vakuola juga bisa berperan untuk mengatur tekanan air di dalam sel supaya tetap seimbang. Selanjutnya ada plastida. Kita mulai bahas dari bagiannya. Sambil perhatikan gambar, bisa dilihat kalau plastida itu ada dua lapis membran, yaitu membran luar sama membran dalam. Kemudian ada bagian yang kelihatannya tuh kayak koin-koin hijau yang numpuk, itu adalah granum yang mengandung klorofil. Ada juga cairan yang namanya stroma. Di dalam cairan stroma ini tidak mengandung klorofil. Kemudian plasida itu dibagi menjadi yang pertama ada kloroplas yang mengandung pigmen warna hijau yang paling utamanya. Fungsinya untuk fotosintesis. Ada kromoplas yang pigmen warna utamanya itu warna selain hijau. Biasanya tuh merah, orange, ungu. Jadi kayak warna-warna pada bunga gitu.
Terakhir ada Leucoplas. Itu adalah plastida yang tidak mengandung pigmen warna. Biasanya fungsinya itu untuk tempat penyimpanan. Yang terakhir, yang hanya ada di sel tumbuhan, itu adalah dinding sel. Selain sebagai pelindung, dinding sel ini juga berperan untuk menjaga bentuk sel tumbuhan, sehingga sel tumbuhan itu bentuknya kaku. Nah, udah selesai materi kita tentang struktur dan fungsi sel. Ini ada sedikit quotes yang bisa kita baca bersama. Jadi semoga setelah belajar biologi, nggak cuma dapat ilmu biologinya, tapi juga bikin kita jadi semakin bersyukur sama tubuh kita sendiri yang utama. Terakhir, kalian tulis kesimpulan apa sih yang kalian dapat dan yang kalian pahamin dari video ini. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kalau ada yang mau ditanyain yang masih belum paham juga boleh langsung ditanyain aja ya sekalian. Terima kasih.